Baik, kita lihat di soal pertama. Ini saya kasih arahan saja, nanti kalian hitung sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada larutan NaCl dibuat dengan melarutkan 5,10 gram padatan NaCl dalam 100 gram air. Ini gampang sekali, kalau cari molalitas kan adalah mol zat dibagi apa? 1 kilo pelarut. Ya, kilogram pelarut. Ya. Jadi tinggal 5,10 gram NaCl dibagi mRNaCl berapa? 58,5 ya. Paling sering keluar itu NaCl, jadi udah hafal sendiri. Kemudian bagi dengan 0,1 kilo. Anda sudah dapat berapa molar. Setelah itu, titik didih normal larutan. Bila diketahui titik didih normal air adalah 100 derajat Celcius dan KB-nya sekian. Asumsikan NaCl terurai sempurna. Kalau terurai sempurna dia punya tapan Van Hoff kan, karena dia termasuk senyawa ion. Ya, kalau terurai sempurna I-nya 2 ya. Tuh. Ini yang biasanya mahasiswa suka lupa ya. Delta TB sama dengan molal kali KB kali I. Betul? Kemudian molalnya Anda dapat berapa? Kali KB-nya berapa? 1,86 derajat Celcius per molar kali I-nya. Nah, setelah Anda dapat molal, dapat delta TB. Delta TB itu sebenarnya adalah TB, ya, halo, dikurangi TB-nya. Jadi kalau dilihatnya di sini ada titik didih normal, berarti kenaikan kan? Berarti ditambah, tentukan titik didih normal larutan bila diketahui titik normal air berapa. Kan ini normal air 100 ya. Jadi ditambah delta TB-nya. Ini kayaknya salah nih ya. Delta TB-nya. Jadi berapa ini? Sorry, TB kurangi TB 0 ya. Berapa ini jadinya? Nanti dapat titik didih normalnya berapa aja. Larutan yang berbeda dibuat dengan melarutkan sukrosa ke dalam 100 gram air. Tentukan massa sukrosa yang dibutuhkan untuk mendapatkan titik didih yang sama. Saya mau dapat titik didih yang sama, berarti delta TB-nya sama dong, kalau dalam air ya. Sukrosa tidak terionisasi sempurna, berarti nggak ada I-nya kan ya. Karena dia juga, ini lebih mudah ya, karena dibantu dengan ini ya. Karena dia larutan non-elektrolit, kalau ini larutan elektrolit ya. Jadi kita mau carinya bagaimana? Delta TB sama dengan KB gitu ya. Ini mol per mr, massa ya. Massa sukrosa bagi mr-nya. Berapa gram air? 0,1 kilo. KB-nya 1,8 derajat Celcius. Molar, delta TB-nya pakai yang sama ya. Itu karena kan kita mau titik didihnya sama dengan yang belum sebelumnya. Nah, nanti kalau misalnya ada soal ada NaCl ditambah lagi sukrosa, nah itu beda lagi ya. Kalau misalnya ya NaCl, nanti Anda dapat sukrosanya berapa? Di sini ini delta TB-nya dapat. Misalnya ini A, masukin A di sini ya. Kemudian dapat B derajat Celcius. Kemudian dapat berapa? Nanti di sini B, di sini masukin berapa? Nanti kamu dapat massa sukrosa berapa? Bisa? Nah, kalau misalnya nanti ada sukrosa, ada NaCl di dalam. Ya berarti kalau delta TB-nya
Anda harus cari molalnya ya, berarti mol sukrosa tambah mol NaCl kali I kan? Yang dikali I yang mana? Yang NaCl kan? Ya, jadi harus dikasih mol NaCl. Ini aja lah. Delta TB sama dengan molnya saya simbolkan N ya. Tambah NaCl kali I. Gitu ya. Baru dibagi dengan apa tadi? 0,1 kilogram terus dikali Kb. Begitu ya. Kalau misalnya ada larutan elektrolit dan non-elektrolit dimasukkan ke dalam satu wadah. Kalau ini kan beda ya. Cuman mau delta TB-nya sama. Apakah bila larutan garam dan larutan gula pada soal C didinginkan akan memiliki titik beku yang sama? Tidak ya. Kenapa? Karena itu tadi, koligatif itu kan ditentukan oleh jumlah mol zat larutnya berbeda kan. Ini 2. Ini tidak ya. Jadi kenaikan titik bekunya akan berbeda, penurunan titik bekunya akan berbeda, sehingga akan juga berbeda jumlah massa yang dibutuhkannya, jumlah zat larut yang dibutuhkannya. Jadi jumlah zat larut yang dibutuhkannya berbeda sehingga titik bekunya tidak sama. Paham sampai sini? Walaupun kita masih menggunakan titik beku air kan 0 derajat Celcius. Ada yang bertanya? Oke, lanjut. Pada 298 Kelvin, reaksi hidrolisis NO2Cl dalam larutan terjadi melalui mekanisme reaksi seperti ini. Ya, mana yang lambat? Lihat aja nilai tetapan lajunya ya, ini pasti lambat. Ini lambat, ini sangat cepat, dan ini cepat. Persamaan reaksi hidrolisis NO2Cl ya gimana dapatnya? Ini habis, ini habis, ini habis. Ya, jadi kalau kita lihat reaksinya adalah NO2Cl, kemudian tambah H2O, OH-nya habis juga ya. Kemudian menjadi HNO3 plus HCl. Tuliskan semua spesies zat yang terlibat. Spesies zat antara. Mana zat antara? Halo? Itu tadi ya, ada L sama Cl. OH, Pak. Hah? Ya, Cl sama OH. Cl sama OH. NO2-nya? Tulis, Pak. Hah? Bukan. Bukan. Kenapa? Soalnya, apa, Pak? Di itunya di akhir. Tapi nggak tahu ketang, Pak. Ya, kalau kita lihat di sini, kan zat antara itu direaksikan kemudian dipakai lagi kan, itu Cl sama OH ya udah pasti. Kalau katalis itu kan dia bereaksi di awal kemudian dihasilkan lagi di akhir. Nah NO2 ini sebenarnya dia tidak dihasilkan di akhir gitu ya, tapi dia dipakai kembali di sini. Jadi kalau dibilang semua spesies zat antara, NO2 juga sebenarnya zat dia dihasilkan kemudian dipakai lagi, tapi direaksi pada tahap yang berikutnya. Ya. Kemudian persamaan laju reaksi hidrolisis V sama dengan K kali NO2Cl kan? Pangkat orde. Itu ya. Nah, NO2Cl sini udah dikasih tahu ini tahap lambat. Berarti ini penentu lajunya di situ ya. H2O kan enggak ya karena dia liquid. Jadi liquid itu tidak masuk ke dalam hukum laju. Karena dia konstan. Ya udah, larutan NaCl disimpan dalam wadah ini, hitung HNO3 di dalam larutan tersebut setelah 2 jam. Gimana? Ini orde berapa kalau kita lihat? Orde 1 ya. Ini orde 1. Karena yang lambat penentu laju dia memiliki orde, ada orde 1.
Kemudian jadi pakai orde 1, ln NOCl, waktu bagi ln NOCl 0, ya, sama dengan K kali T. Nah, di sini mintanya larutan NOCl disimpan dalam suatu wadah pada 29. Hitung konsentrasi NO3 di dalam larutan tersebut setelah 2 jam. Nah, sekarang kita cari dulu berapa NOCl saat yang tersisanya berapa. K-nya ada kan? K-nya berapa? Ini min KT ya? Halo? Jadi kita dapat ln NO2Cl, kita cari dibagi NOCl, NO2Cl berapa? Konsentrasi awalnya 0,3 molar, min 1, berapa? Ya, berarti 2 dikali 3.600 ya. Betul? Halo? Nanti Anda dapat konsentrasi NO2Cl sisa. Nah, tinggal bandingkan koefisiennya saja. Nah, di sini konsentrasi NO2Cl-nya berapa? Itu kan seperwaktu ya. Kalau dari HNO3 berapa? Konsentrasi NO3. Jadi perbandingan yang kemarin itu loh. K, ini NO2Cl, K1 sama dengan konsentrasi HNO3 per waktu gitu ya. Sama dengan konsentrasi minus konsentrasi NO2Cl per waktu. Seperti itu. Ini kan sudah tahu dari 2 jam ke 0 kan sudah tahu. Berarti kalau sudah tahu nilai V-nya, sudah tahu nilai K dikali NOCl-nya, bisa juga masukin ke sini, nanti dapat konsentrasi HNO3-nya berapa. Atau mau dapat NO2Cl sisa, masukin ke sini, ya kali K, itu adalah kalau nggak mau ini kan jadinya kalau dikali K ya, kalau mau main di sini NO2Cl tinggal bandingkan koefisiennya saja, apakah ini sama dengan ini. Jadi waktunya sebenarnya 2 jam. Ini kan NO2Cl setelah 2 jam. Jadi karena koefisiennya sama, kemungkinan bentuknya juga sama gitu ya. Jadi sebenarnya konsentrasi HNO3 akan sama dengan konsentrasi NO2Cl kalau dari koefisiennya. Molnya kan sama ya. Kalau untuk masing-masing. Nanti akan sama dengan konsentrasi HNO3 yang Kalau itu energi aktivasi, tinggal masukin saja. Jika K1 menjadi 8 nol pada 320 Kelvin, berapa energi aktivasinya? Nilai K-nya sebenarnya Anda pakai yang lambat kan, 1,8 kali 10⁴. Kemudian dia menjadi 8,3 kali 10⁴. Suhunya berapa? Suhunya 298 Kelvin. Jadi T1-nya adalah 298 Kelvin, K1-nya adalah 1,8 kali 10⁴, T2-nya adalah 320 Kelvin, K2-nya adalah 8,3 kali 10⁴. Semuanya adalah orde 1. Anda pakai ln K1 per K2 sama dengan EA per R seperti 2 min seperti 1. Ya, Anda dapat energi aktivasinya dalam joule per mol atau
kilojoule per mol. R-nya pakai 8,314. Sudah? Jadi ini tadi berapa molar, ininya berapa molar. Itu yang tentang kinetika kimia. Kemudian kalau yang kesetimbangan, ini Anda pakai dulu tulis dulu reaksinya, CO tambah NO menghasilkan CO2 tambah NO. Gitu ya. ICE. Dimintanya gimana? KP-nya ada 0,020. Pada reaksi tersebut volumenya 1 liter, ditempatkan 0,01 mol CO, 0,02 mol NO2, semuanya sudah ada ya. Jadi ini saya anggap 0,01 molar, ini 0,02 molar, 0,02 molar, ini 0,01 molar. Ini 0,01 molar, betul ya? Kamu bisa dapat KP-nya dong. KP-nya berapa? Q-nya lebih besar dari K atau enggak? Halo? Kalau mau ini karena, Pak ini bukan kan konsentrasi, bukan tekanan, jadi nggak mungkin KP. Betul, jadi Anda harus carikan KC-nya dulu ya, baru nanti bandingkan sama KC-nya. Jadi di sini KC-nya sama dengan KP, RT pangkat min delta N ya. Anda dapat KC-nya berapa, bandingkan Q sama K-nya, baru nanti tinggal ini plus X, ini plus X gitu ya. Halo? Ini min X, ini min X. Tentukan tekanan parsial dari masing-masing gas dan tekanan totalnya setelah terjadi kesetimbangan. Jadi Anda cari X-nya dulu nanti. Plus X, kemudian di sini 0,1 plus X. Nah, di sini Anda mau, ini kan masih pakai molar. Kalau misalnya mau ke tekanan, ya cari tekanannya masing-masing. Jadi tergantung Anda membandingkannya KP atau KC-KC. Ya. Ini nanti ada tekanannya berapa, ini ada tekanannya berapa, Pak. Dan ini ada tekanannya berapa. Kalau mau dari tekanan, ya, kan pakai konsentrasi ya. Karena temperaturnya sudah ada, volumenya sudah ada, kan R kuadratnya, R-nya sudah ada kan, pakai 0,082 kan. Ya, nanti Anda tinggal masukkan, jadi mau pakai tekanan, mau pakai konsentrasi silahkan. Tapi nanti dirubahnya ke tekanan ya, kalau sudah dapat ini X-nya. Nanti KC sama dengan 0,01 plus X kuadrat, kan berarti ya, in X gitu ya. Nah, nanti Anda dapat X dalam molar, masukkan ke sini, setelah dapat molar, baru bisa cari tekanan parsial masing-masing, PCO-nya berapa, PNO. Jadi nanti dapat konsentrasi CO, nanti dapat konsentrasi NO2, nanti di sini dapat konsentrasi si CO2, ini cari konsentrasi si NO. Nah, nanti Anda dapat tekanannya kan saat setimbang. Kan mintanya tekanan saat masing-masing, tekanan dan tekanan totalnya setelah terjadi kesetimbangan. Jadi Anda selesaikan dulu nih ini X-nya. X yang mungkinnya berapa.
Pak, saya mau ngerjainnya pakai KP ya, berarti Anda harus cari tekanannya ini. Ini harus pakai tekanan parsial awal. Sama saja. Nanti ini dapat tekanan NO saat setimbang. Ini tekanan CO2 saat setimbang. Ya, tekanan total pastinya nanti adalah tekanan CO tambah tekanan NO2 tambah tekanan CO2 tambah tekanan N saat setimbang. Ya, coba nanti Anda cari. Ada yang udah kerjakan belum? Kalau mau tanya, Hmm. yang delta N itu kan berarti 2 dikurang 2, berarti 0. Apanya? Yang Delta N, delta N-nya ya? Ya, berarti ini kan kalau ini 0, berarti kan KP sama dengan KC. Ya kan? Kan RT pangkat 0 kan 1 kan? Halo? Iya, Pak, betul. Iya, berarti KC mau KP-nya sama aja nilainya 0,02. Iya, itu sama dengan KC. Nah, ini bisa saja KC sama dengan KP jika ininya 0 ya. Paham? Paham, Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Kadang ada soal seperti itu. Jadi KC-nya sama dengan pas Anda hitung, ternyata delta N-nya itu 0. Ya udah, berarti nggak usah hitung KC-nya. KC sama KP. Sama. Nah, kemudian kalau rapat massa, campuran gas sebelum terjadi reaksi dan setelah terjadi kesetimbangan, kalau rapat massa itu apa sih? Masih ingat kalau gas kan PV sama dengan nRT. Jadi kalau rapat massa kan gram per volume ya. Ini kan, sorry, ini PV sama dengan gram per mR kali RT kan. Nah kalau gram per volume gimana? P kali mR per RT kan. Halo? Ya, jadi kalau mau massa campuran gas sebelum terjadi reaksi, berarti kamu tambahin semua. Gram per volume sebelum reaksi sama dengan tekanan si CO kali MR-nya CO, RT ditambah tekanan si NO2, MR-nya NO2. Jadi nggak boleh MR-nya ditambahin semua ya. Kan beda senyawa kan. Cuman dia di dalam wadah, jadi tambahin semua. RT tambah. Jadi kalau kamu mau tambahin semua masing-masing, nanti dibagi RT-nya. Di P siapa? PCO2, MrCO2, tambah NO, tambah kali MrNO. Jadi dibagi RT. Ini kan itu gram per volume kan? Massa per volume kan? Mintanya adalah densitas. Nah, sebelum reaksi ya ini. Ada tambahin semua. Kalau setelah reaksi ya Anda setelah dapat yang setimbang bagaimana? Paham sampai sini? Nanti ini pakai persamaan kuadrat, nanti ada 2x berarti ya. Ada 2x yang mungkin, Anda pilih yang masuknya ke sini semuanya positif, itulah x yang mungkin. Sampai sini yang mau tanya? Pak, izin tanya. Ya. Ini kan si KC-nya itu lebih besar daripada KC. Jadinya kan reaksinya tuh bergeser ke reaktan. Si X-nya itu tetap min X buat reaktan atau plus X, Pak? Udah dapat KC-nya? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar.
Nah, kalau lebih besar, oh, sorry. Kalau lebih besar, ininya jadi minus ya. Ya kan? Jadi penambahannya di reaktan kan? Penambahan sesuatunya di reaktan. Hmm. Oh, jadi begini. Jadi kalau Anda sudah dapat QC, bandingkan sama KC-nya, bagaimana? Lebih kecil atau lebih besar dari QC? Kalau ini penambahan X-nya di produk. Kalau ini penambahan X-nya di reaktan. Jadi yang di minus X-nya di satunya gitu ya, di produk gitu. Paham ya? Ini min, Paham, Pak. ini plus, Makasih. plus. Gitu ya. Itu Anda harus lihat KC-nya ya. Ya kan pangkat 0 semua satu ya. Jadi KC yang sama dengan KP gitu ya. Yang ini tadi ya. Jadi sebenarnya mau pangkat ini ya, sorry. Jadi nanti min 0 kan sebenarnya. Sebenarnya kalau mau ditulis sampai detailnya mau jadi seper begini ya kan tetap aja satu ya. Jadi ya kita anggap aja semuanya akan menganggap itu satu. Jadi KC-nya akan sama dengan KP. Ya. Halo? Paham sampai sini ada yang mau tanya? Putri Laras, ngerti? Ngerti, Pak. Ya, jadi kalau Anda sudah tahu QC KC-nya, mana plus X min X-nya lebih mudah. Ya. Nah, kalau apalagi ini konsentrasi awal dan di reaktan multiproduk diketahui semua. Kalau konsentrasi produknya nggak diketahui ya baru pasti Q-nya 0 gitu ya. Jadi harus dilihat. Hanya kalau konsentrasi reaktannya saja diketahui di awal. Itu Q-nya 0. Baik. Oke, itu Anda coba kerjakan sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan bisa nanya ke saya lagi atau kita bahas lagi di hari Kamis. Selanjutnya saya mau masuk ke ini ya, Sambasa sedikit. Teori asam basa. Jadi sekarang hari Sabtu jangan lupa sebelum hari Sabtu minta diikuti panduannya ya, ada yang di-enroll dulu kalau nggak salah itu dan daftar dulu. Habis itu nanti masuk ke sana. Masuk ke coba kerjakan latihan soal yang saya kasih atau kalau ada dari tim teknis kasih ya kerjakan saja gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke, kalau tidak Pak mau ada nanya, Pak. ya apa? Kemarin tuh kalau misalnya X-nya diabaikan tuh kalau dikali 400 kurang dari atau lebih dari konsentrasi awal, Pak? K kali 400 Ya, yang ya nyari masih X. masih kurang dari konsentrasi awal. Berarti bisa diabaikan, Pak, kalau kurang dari konsentrasi awal. Kalau bisa diabaikan ya berarti plus minus X-nya semua diabaikan. Berarti Oh, nanti nilai Q-nya sama dengan K. Tapi kan kalau dia Q-nya kan lebih besar dari K. Jadi plus minus X-nya semua ditentukan. Itu kalau nggak salah itu soal apa namanya plus minus X-nya harus dilihat ya apa diabaikan atau tidak. Kalau misalnya dia diabaikan, ya K kali 400 masih lebih kecil dari konsentrasi awal, tidak apa-apa. Kalau masih lebih kecil. Kalau lebih besar, nah itu tidak diabaikan. Jadi kalau K kali 400 masih lebih besar dari konsentrasi awal, ya berarti Anda harus hitung pakai persamaan kuadrat. Tapi K kali 400 masih lebih kecil dari konsentrasi awalnya, ya berarti plus minus X-nya bisa diabaikan. Kalau di soal itu kayaknya nggak diabaikan ya. Harus dihitung persamaan kuadrat pakai B kuadrat min 4AC pakai rumus ABC atau perhitungan kalkulator.
Betul ya? Nggak ada. Nggak ada tadi teh yang ngomong. Iya, Pak. Iya, perlu Satria. Oke, asam dan basa. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa teori asam basa ada 3, ada Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, kemudian ada lagi namanya Lewis ya. Nah, asam kalau Arrhenius menghasilkan H3O+ dalam air, basa menghasilkan OH- dalam air. Penetralan itu bisa terjadi kalau ada asam ditambah basa menjadi garam dan air. Net ioniknya kan sebenarnya dia adalah H+ tambah OH- menjadi H2O kan. Seperti itu. Ya, masih ingat net ionik ya? Ini ya. Nah, kalau misalnya air itu terionisasi, jadi dia ada dua apa? Kalau mau jadi masukkan H3O+. Jadi bisa Anda tulis H2O bereaksi dengan H2O gitu. Nah, itu nanti jadi bisa kita tulis 2H2O. Itu bisa jadi H3O+ dan OH-. Kalau di SMA kan biasanya H2O menjadi H2H+ dan OH- saja kan? Karena dia tidak terurai sempurna sebenarnya itu. Ya. Ini salah reaksinya, harusnya di bawah. Seperti itu. Jadi kalau air masuk ke dalam reaksi, pasti H+-nya akan menjadi H3O+. Ya. Kemudian kalau teori asam basa, Bronsted-Lowry itu asam adalah donor proton, basa akseptor proton. Jadi reaksi asam basa juga bisa terjadi pada fasa gas ya. Pokoknya kalau dia dalam fasa gas terjadi reaksi asam basa juga bisa. Misalnya uap air terhadap hidrogen klorida ya dalam fasa gas. Itu bisa. Nah, ini mana yang asam? Yang asam yang akan memberikan H. Yang memberikan H-nya ini kan? Ya. Jadi ini jadi asam, ini jadi basa. Ini jadi asam konjugasi. Ini jadi basa konjugasi. Ya. Ini terurai sempurna. Bedanya kalau CH3COH misalnya, CH3COH bereaksi sama air kan? Jadi apa? CH3COO- plus apa? H3O+ ya. Nah, ini tidak terurai sempurna. Kalau tidak terurai sempurna berarti ini hanya kan bisa ini jadi asam yang mana? Ini kan. Ini jadi basa, ini jadi basa konjugasi, ini asam konjugasi. Sampai sini ngerti ya? Nah, kalau misalnya nanti ada H diambil nih, ya 3O+ CH3CO- kan. Nah, terus kalau bolak-balik, ini kalau bereaksi lagi sama air, ini menjadi CH3COH kembali kan. Tapi dia melepaskan OH-. Ininya jadi basa, ini jadi asam. Karena dia ngasih H kan. Nah, ini jadi asam konjugasi, ini basa konjugasi. Jadi kalau bolak-balik dia bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Nah, kalau misalnya nanti biasanya asam basa lemah ya, asam basa lemah itu punya karena dia tidak sempurna terurainya, jadi biasa dalam kesetimbangan. Kalau dia menghasilkan H+, dia akan menghasilkan Ka, tetapan ionisasi asam. Kalau dia menghasilkan basa, dia akan menghasilkan Kb. Jadi CH3COH itu sebenarnya ada Ka-nya, ada Kb-nya kan? Betul ya? Bagaimana caranya menentukan KaKb dari Kw kan? Kw itu sama dengan Ka dikali Kb. Jadi kalau mau cari Ka, ya dari Kw-nya per Kb-nya. Kalau mau cari Kb, ya dari Ka-nya, Kw-nya per Ka-nya. Gitu ya. Kw itu tetapan ionisasi air 10⁻⁴. Nah, beda kalau HCl tambah air menjadi H3O+ dan Cl-.
Cl- bereaksi sama air bisa nggak jadi HCl kembali? Bisa nggak? Halo? Halo? Kalau Cl- bertemu dengan air menjadi HCl lagi, bisa nggak? Nada. Bisa nggak nada? Nggak bisa, Pak. Karena nggak tahu. Reski, kenapa nggak bisa? Bisa nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Kalau asam basa kuat, dia terurai sempurna kan, berarti K-nya sangat besar. Besar dari satu. Betul. Dia nggak akan susah balik lagi Cl-nya menjadi HCl. Cl- ini basa konjugasi. Jadi sesuatu yang dihasilkan dari basa asam kuat, dia akan menghasilkan basa yang sangat kuat atau lemah. Nah, sifat lemah kuat ini yang Anda harus lihat. Ini kan ini asam kuat. Nah, saat dia menghasilkan Cl-, dia akan jadi basa konjugasi yang sangat lemah. Jadi sifat basanya sangat lemah. Jadi dia nggak bisa ngasih H2O ini bisa ngasih H. Saya mau ngasih H ke kamu. Aduh Pak, saya lemah sekali. Saya nggak bisa menjadi akseptor proton karena saya basanya sangat lemah. Gitu ya. Jadi nggak bisa diambil oleh si Cl kembali. Padahal dia bisa ngasih H. Jadi kalau di dalam air, Cl- ini emang ion-ion saya dalam air. Jadi dia tidak bisa menghasilkan HCl. Gitu ya. Jadi dia menghasilkan basa konjugasi yang lemah. Nah, kalau asam lemah, dia akan menghasilkan basa konjugasi yang kuat. Kalau dia kuat, dia nerima H, mau dong. Jadi dia menghasilkan basa yang kuat. CH3CO- itu basa kuat. Basa konjugasi yang kuat, karena dia berasal dari lemah. Lemah memproduksi yang kuat memproduksi yang lemah, kan saya bilang tadi. Kalau asam kuat, dia menghasilkan basa konjugasi yang lemah. Sehingga kalau dia dikasih sama H dari H2O atau senyawa lain, dia nggak mau ngambil. Susah. Tapi kalau ini, dari yang lemah menghasilkan basa konjugasi yang kuat, dia kuat sekali. Saya mau sekali nerima H ini. Sehingga saat dia nerima H dari H2O, langsung dia menjadi asam lagi, tapi bersifat lemah. Seperti itulah alam ya. Jadi kalau kuat bisa nerima yang lemah, kuat akan menjadi yang lemah, lemah tidak bisa lagi berinteraksi dengan yang lain. Ya. Kalau yang lemah menjadi yang kuat, kuat bisa berinteraksi lagi dengan yang lain. Seperti itu ya konsep asam basa. Oke, kemudian ini tadi ya CH3CO asam format misalnya. Jadi mana asam basa konjugasi yang bersifat asam pada reaksi? Tadi sudah saya sampaikan ya. Ini asam, ini basa, ini asam basa konjugasi yang kuat, ini asam konjugasinya dari. Tentukan pasangan konjugasinya. HCl basa konjugasinya apa? Cl-. Na3 asam konjugasinya apa? Na4+. CH3COH, CH3CO-. Cn- asam konjugasinya H. Jadi kalau ada penambahan H saja. Jadi kalau hanya hilang, jadi kayak gimana? Jadi konjugasi. Sampai sini ada yang mau tanya? HF, bahasa konjugasinya apa? F- kan ya? Seperti itu. Manakah bahasa konjugasi dari Na3? Yang hilang hanya aja satu. Na2-. Nah, bagaimana dia dapat Na2 bermuatan minus? Itu kan semua dari ikatan kimia ya. Ya kan? Karena Na3 kan sebenarnya berapa dia ininya, jumlah elektron valensinya 7,
5 tambah 3 ya, 8. Jadi genap. Kalau ini 5 tambah 2, 7 kan? Jadi dia harus tambahkan minus. Jadi jumlah elektron valensinya tetap 8, cuman satunya menjadi elektron pasang PEB kan ya, pasangan elektron bebas. Jadi kadang mahasiswa tuh bingung, Pak, kenapa harus ada minus? Ya, lihat, hitung aja jumlah elektron valensinya. Ganjil nggak? Kalau ganjil ya tambah 1 elektron kan? Atau ngelepas 1 elektron. Ya, nanti dari ikatan kimianya. Kalau ngelepas 1 elektron kan seperti ini. Ini kan jumlah elektron valensinya berapa? 5 tambah 4, 9 kan? Yang mending dia lepas 1 daripada dia nambah 1, jadi PEB lebih banyak gitu ya. Lebih stabil kan, lebih bagus melepas 1. Seperti itu. Jadi minus positif ini berarti pasti ada penambahan elektron. Ya, atau melepas elektron. Ini jawabannya yang mana? Yang B ya. Jadi bahasa konjugasi dari Na3. Ada yang mau ditanya? Ya, jadi asam basa lemah misalnya ya, ada biasanya dia kalau kita bisa tuliskan, misalnya kalau dia bersifat basa, dia akan jadi kalau misalnya ini ada reaksinya sama H2O, HCO3- dibasahkan menjadi CO3 2- kan? Ini jadi H2O. Gitu ya. Jadi ini jadi ngambil H-nya dari sini, ini asam, ini basa, ini asam konjugasi, ini basa konjugasi. Ya, seperti itu. Nanti ada namanya asam basa monoprotik dan diprotik sama poliprotik. Asam basa monoprotik itu yang jumlahannya hanya dia mengandung hanya jumlah 1. Misalnya CH3COH, HCl, HNO3, ya. Terus apa lagi? HCO2. Masa yang hanya cuma 1 gitu ya. HCl, HNO3, apalagi yang tadi nih. HCHO2 gitu ya. Misalnya. HCO2 ya. Nah, ada juga asam basa, kalau basa monoprotik NaOH, kemudian KOH gitu ya. Ada asam basa diprotik. Kalau diprotik berarti dia 2. 2 hanya. H2SO4 biasanya dari -2 ya. H2 apa namanya? H2 apalagi? H2SO4, H2CO3, H2PO4-. Nah, ini asam diprotik. Poliprotik, ada namanya poliprotik. Kalau si basanya berarti CaOH 2 kali. Kemudian BaOH 2 kali. Nah, ini diprotik. Kalau poliprotik contohnya apa? H3PO4 lebih dari 2 ya. Kemudian ada juga H3PO4, H3PO3 seperti itu. Ini poliprotik ya. Itu contoh-contohnya. Diprotik, poliprotik. Kemudian ada asam basa yang bersifat amfoter. Nah, amfoter ini biasanya dia bisa menghasilkan asam dan dia bisa bertindak, punya spesi asam, punya spesi basa. Contoh yang sederhana adalah H2CO3. H2CO3 kalau bereaksi sama air jadi apa? Lepas hanya 1 kan? Jadi HCO3- dan H3O+. Betul? Halo? Betul, Pak. Ya. Nah, HCO3-
akan bereaksi dengan air, menghasilkan CO3 2-. Sampai sini ngerti? Nah, yang menjadi amfoter yang mana ini? Ini kalau bereaksi sama air, dia bisa menghasilkan ini. Ini kalau bereaksi sama air, dia bisa menghasilkan CO3. Gitu. Jadi, kalau HCO3- ini bereaksi sama air, dia bisa menjadi H2CO3, tapi dia menghasilkan OH- kan? Ya. Dan kalau HCO3- ini bereaksi sama air, dia juga bisa bersifat asam dan bisa sifat basa. Artinya kalau dia bereaksi sama air, dia bisa menghasilkan OH- dan dia menghasilkan H3O+ gitu ya, atau H+. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Jadi amfoter tuh biasanya diprotik atau poliprotik yang memang dia terurai menjadi asam basa lebih banyak. Misalnya H3PO4. H3PO4. H3PO4 bereaksi sama air jadi H2PO4- kan? Tambah H3O+. Kalau bereaksi lagi sama air menjadi HPO4 2- kan? Tambah H3O+. Kemudian HPO4 2- bereaksi sama air menjadi PO4 3-. Mana yang amfoter? Ini sama ini. Nah, ini bisa menghasilkan ini dan bisa menghasilkan ini. Sedangkan ini HPO4 dia juga bisa menghasilkan H2PO4, dia juga bisa menghasilkan PO4 3-. Jadi semakin banyak jumlahannya, semakin dia bisa menjadi amfoter, gitu ya. Ada yang mau ditanya? Nah, ini kan pasti punya nilai Ka ya. Nanti kita sebut ini Ka1. Ini punya Ka2 karena ionisasi pertama namanya ya. Ini ionisasi kedua. Ini namanya ionisasi asa pertama, ionisasi kedua, dan ini ketiga. Nah, nanti dia punya nilai Ka, Ka1, Ka2, dan Ka3. Paham sampai sini? Pak, nilai pH-nya nanti biasanya kalau ini kan diprotik, ini poliprotik. Kalau diprotik, nilai pH-nya tergantung. pH-nya adalah jumlah semua konsentrasi H+ yang ada. Kan? Jadi pH-nya adalah min log H3O+-nya total. Ini nanti Anda pakai ICE misalnya. Ini ICE, ini di ICE. Nah, kalau pakai ICE, ini kan nanti ada konsentrasinya nih. Berapa? Nanti kan ada konsentrasinya berapa. Anda dapat konsentrasi ini A, ini Anda dapat konsentrasi B, ya, misalnya ini A, ini B. Nah, ini akan jadi konsentrasi awal di sini. Ini jadi B, ini jadi A. Nanti ICE lagi, Anda dapat C kan di sini, kemudian di sini Anda dapat D. Itu. Jadi konsentrasi ini sama ini akan menjadi mula-mulanya pas konsentrasi untuk ionisasi kedua. Paham sampai sini? Jadi nanti konsentrasi saat setimbang H3O+ yang ada di ionisasi pertama dan H3O+ saat setimbang di ionisasi kedua itu ditambahin semua. Min log konsentrasi A ditambah konsentrasi si C. Nah, itulah konsentrasi itulah pH-nya nanti. Paham? Nah, nilai Ka1 biasanya akan lebih besar daripada Ka2. Karena dia kan ionisasi pertama, konsentrasinya masih besar kan. Ya. Nah, semakin dia bisa terionisasi lebih banyak, semakin kecil nilai tetapan ionisasinya. Tapi min log H+-nya ya totalnya yang ada di sini saat setimbang. Nanti Anda ngitung seperti itu.
untuk yang poliprotik sama diprotik ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Jadi misalnya H plus yang 1 tambah H plus 2 tambah H plus 3 gitu ya. Sampai sini mau tanya, paham nggak? Ini nanti kesetimbangan asam basa. Kesetimbangan asam basa biasanya minimal asam basa lemah ya, pastinya yang pakai KAKB biasanya ya. Kalau asam basa kuat mah terurai sempurna kan pasti, artinya kalau terurai sempurna kan molaritas awal pasti sama dengan molaritas akhir. Ya. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Tidak ada. Oke, jadi yang amfoter itu dapat memberi dan menerima proton ya, H+. Ini manakah yang menjadi senyawa amfoter? Yang ini ya, yang D. Tadi kan dia bisa menjadi H3PO4 atau dia menjadi PO4 3- ya. Ini jawabannya yang D. Nah, kalau reaksi asam basa kuat, dia terurai dalam air sangat kuat ya. Jadi asam kuat, basa kuat, ya kalau asam kuat menjadi H3O+, basa kuat menjadi OH. Kemudian kesetimbangan asam basa. Nah, pergeseran asam basa itu dilihat dari arah yang kelemah gitu ya. Jadi kalau tadi Anda tahu asam basa kuat. Asam basa kuat menghasilkan asam basa yang lemah. Asam basa konjugasi yang lemah. Asam basa lemah menghasilkan asam basa konjugasi yang kuat gitu ya. Arah pergeserannya itu dilihat dari arah yang lemah. Jadi nanti kalau misalnya pergeseran kesetimbangannya ke lemah atau yang mana? Ya pasti yang ke lemah gitu ya. Jadi misalnya tadi CH3COH. Ini ya. Nah, ini arah pergeseran kesetimbangannya kemana? Ini kan lemah. Ini kan menjadi yang kuat. Dia akan bergeser ke kanan. Kalau yang ini dia juga akan bergeser ke kanan. Karena dia akan menghasilkan basa konjugasi yang ini kan kuat. Kuat menjadi lemah ya. Basa konjugasi yang lemah di situ. Seperti itu dulu pendahuluannya. Jadi untuk kesetimbangan asam basa, Anda lihat pergeseran kesetimbangannya dia mengarah ke arah yang lemah. Gitu ya. Kemudian manakah spesies yang menjadi basa lemah? Pastinya ini ya. Cl-. Kenapa Cl-? Karena ini dari asam kuat, ini basa kuat, menjadi asam lemah, dan basa lemah. Gitu ya. Basa konjugasi yang. Manakah spesies yang berperan sebagai asam? Asam berarti N2H4. Mana? Yang asam berarti dia ngasih H kan? Dia ngasih H. Yang ngasih H ClO3 sama yang ini dapat H kan? Berarti jawabannya adalah yang C ya, HCO3 dan N2H5+. Yang menjadi basa ya N2H4 menjadi ClO3-. Oke, mungkin terakhir ini adalah asam basa Lewis. Asam basa Lewis itu sebenarnya pasangan elektron dan membentuk ikatan kovalen. Koordinasi. Ada asam itu akseptor elektron dan donor, basa itu donor elektron. Asam Lewis itu biasanya sebagai akseptor elektron, berarti dia biasanya menerima PEB. Kalau basa Lewis banyak PEB-nya biasanya, ya. Dan dia membentuk ikatan koordinasi. Asam Lewis rata-rata dia ada kekurangan satu elektron, jadi positif gitu ya, dan dapat resonansi jika menerima elektron. Sama atom pusatnya dia lebih elektronegatif. Dan karena molekulnya juga tidak oktet biasanya. Kalau basa Lewis bermuatan negatif. Seperti itu. Jadi kemarin saya sudah sampaikan bahwa asam basa Lewis dan Bronsted itu prinsipnya sama, tapi
Sama sebenarnya, cuman bedanya adalah satu mau tukarkan elektronnya, satu protonnya, ya. Seperti ini. Oke, jangan lupa absen, absen sudah saya buka. Jadi definisi asam basa Anda sudah tahu ya, asam basa Lewis, asam basa Bronsted, dan asam basa Arrhenius. Sampai sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Nah, ini juga kalau membentuk ikatan koordinasi, kita sebut dia adalah asam basa Lewis. Contohnya senyawa kompleks ya. Senyawa kompleks kan ada ligan sama logam. Atau logamnya itu adalah asamnya karena dia akseptor elektron, basanya adalah ligannya karena dia donor elektron. Atau dia di sini ada yang bersifat menerima elektron dan ini memberikan elektronnya. Kita sebut ini asam, ini basa. Dia membentuk ikatan koordinasi. Jadi, bila membentuk ikatan koordinasi, asam basa Lewis belum tentu sama dengan asam basa Bronsted. Kalau Bronsted kan kita tidak tahu, bukan hanya yang diberikan, kan, tapi elektronnya. Jadi yang untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi, itu bisa dijelaskan asam basanya secara Lewis, tapi tidak secara Bronsted. Karena tidak ada proton yang diberikan atau diterima. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Jadi asam basa Bronsted sudah paham ya? Ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada, saya kasih soal nih ya untuk latihan kuis. Anda coba kerjakan. Bisa sampai jam 11.40. Ya, bekerjakan saja selama 35 menit. Ini tidak berkelompok, kerjanya berkelompok, tapi ngerjainnya sendiri-sendiri, gitu ya. Jawabnya sendiri-sendiri, bolehlah, terserah. Ini sebagai Anda bisa kerjakan, nanti bisa dibahas di kelompoknya, gitu ya. Nah, ini saya sudah berikan di chat room, bisa dibuka untuk persiapan kuis. Ya, tolong dikerjakan sampai itu saja dulu ya. Jadi nanti hari Kamis kita masuk lagi ke teori asam basa dan mencoba menjawab latihan soal yang kita bahas, yang saya berikan hari ini.